Selamat malam semuanya. Sekarang kamu sedang mendengarkan radio malam. Untuk kamu yang sedang mendengarkan di tengah kesunyian, bersiaplah karena radio malam akan menemani malam sunyimu. Mari dengarkan perlahan dan kita mulai ceritanya. Tunggu dulu. Kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, kita lanjut. Cerita ini dimulai dari kegelapan menyelimuti pada tahun 2019. Di tengah hiruk pikuk Pulau Jawa, Lia, gadis sulung dari 3 bersaudara, baru saja lulus SMA. Jiwanya meronta mendambakan kebebasan dari rutinitas yang menjemukan. Ia ingin mencicipi angin baru, suasana yang asing, jauh dari bayang-bayang rumah. Maka dengan tekad yang membara, ia mengikuti ujian SBMPTN, sebuah gerbang menuju masa depan yang tak terjamah. Keberuntungan atau mungkin takdir yang mengerikan berpihak padanya. Lia diterima di sebuah kampus di tanah Sumatera. "Bu, Lia lolos, temani Lia mencari kos-kosan ya." Suaranya bergetar antara gembira dan cemas. Ibunya yang penuh kasih tanpa ragu menyanggupi, mereka pun bertolak menembus batas pulau menuju kota asing yang akan menjadi saksi bisu kengerian yang menunggu Lia. Sebuah kos-kosan sederhana tak jauh dari kampus menjadi pilihan. Lia merasa cocok tanpa menyadari bahwa ia baru saja melangkah masuk ke dalam sarang teror. Setelah segala kebutuhan Lia terpenuhi, sang ibu pamit, meninggalkan putrinya di ambang pintu neraka. "Lia, kuliah yang benar ya. Jangan aneh-aneh, jangan keluyuran, jaga sikap, jaga omongan, sholatnya jangan ditinggal. Kalau ada apa-apa, telepon ibu." Pesan itu bagai mantra pelindung, namun Lia hanya menjawab dengan senyum riang. "Iya bu, tenang aja, nanti semuanya Lia lakuin kok." Sang ibu pun kembali ke Jawa, tak menyadari bahaya yang mengintai putrinya. Osmar, masa orientasi mahasiswa baru, mulai menjadi awal perkenalan Lia dengan Gita dan Nia. Gita, si gadis pribumi, dan Nia, sesama perantau dari Sumatera, menjadi teman dekatnya. Namun, kebersamaan itu tak mampu mengusir kegelapan yang mulai merayap di kos-kosan Lia. Suara lemparan batu ke dinding, cekikikan cicak yang menyerupai tawa manusia menjadi salam perkenalan dari entitas tak kasat mata. Puncaknya, suatu sore saat Lia asyik berteleponan dengan orang tuanya, seseorang masuk ke kamarnya. Wajahnya datar, kosong, namun Lia mengenali wajah itu, wajah teman sekamarnya. "Baru pulang ya?" sapa Lia, namun tak ada sahutan. Sosok itu hanya melangkah menuju dapur lalu menghilang. Tak lama kemudian, teman sekamarnya pun datang dengan ceria seperti biasa. "Assalamualaikum, aku pulang." Lia membeku, kebingungan menyelimuti benaknya. "Bukankah tadi kamu sudah pulang? Kapan perginya?" tanyanya, suara tercekat. Teman sekamarnya hanya tertawa. "Aku berpulang loh, tadi aku di kampus ngerjain tugas." Sejak saat itu, Lia mulai beradaptasi dengan hal-hal aneh yang menjadi bagian dari kesehariannya. Setahun berlalu, Lia mulai menjelajahi dunia maya. Perkenalan dengan beberapa pria di Instagram, dan itu awal mulanya ia berkenalan dengan salah seorang pria yang bernama Rio. Rio berhasil memikat hatinya. Hubungan mereka dimulai dengan manis sekali, namun berubah perlahan menjadi racun. Rio menunjukkan sisi gelapnya. Ia kasar, bahkan terang-terangan berselingkuh. Namun, Lia tetap menyangkal, meyakini bahwa itu hanyalah gejolak sesaat. Mimpi buruk mulai menghantuinya. Sesosok pria hitam berbulu terus mengejarnya. Ia terbangun dengan keringat dingin dan jantung yang berdebar kencang. Hingga suatu hari, Lia yang sudah muak dengan pengkhianatan Rio memutuskan untuk menghadapinya. Pertemuan itu berakhir dengan tamparan keras di pipinya. Hati Lia hancur berkeping-keping. Ia memutuskan hubungan, namun kehampaan justru merasuk jiwanya. Pikirannya kalut, dorongan tak terkendali untuk mencari Rio terus menghantuinya. Lia mencoba melupakan, namun usahanya sia-sia. Ia sering melamun, tertawa sendiri, lalu menangis, berbicara tanpa henti. Lingkaran setan ini berulang setiap hari. Lia membenci Rio, namun tak kuasa menghentikan tingkah anehnya.
Melihat kondisi Lia yang memburuk, Gita dan Nia membawa Lia kepada seorang ustadz. "Kamu kenapa, Lia? Capek kan? Menangis terus? Ustadz bantu ya," tanya sang ustadz dengan suara lembut. Lia hanya termenung, pandangannya kosong. Saat ustadz memulai ruqyah, kantuk yang luar biasa menyerang Lia. Kesadarannya pun menghilang di telan kegelapan. Tak lama kemudian, Lia terbangun. "Loh, aku ketiduran ya?" tanyanya polos. Gita dan Nia saling pandang. Wajah mereka pucat. "Tidak, Lia, kamu kesurupan," kata Nia. Suaranya bergetar. Lia tak percaya. "Bagaimana bisa?" tanyanya. Tapi temannya pun bilang, "Tadi kamu memberontak dan bilang, anak ini harus nurut, anak ini punyaku." "Kamu dikirimi sesuatu sama orang yang jahatin kamu, Lia." Lia terkesiap. "Hah? Siapa?" "Ustadznya tidak mau memberitahu," jawab teman Lia. Lia pun memberanikan diri bertanya pada Ustadz. "Ustadz, bolehkah Lia tahu siapa orangnya?" Ustadz menatapnya tajam. "Saya tidak mau kamu jadi pendendam dan pembenci." Lia bersikeras. "Tidak kok Ustadz, Lia cuma ingin tahu saja." Setelah itu, Lia hanya akan menjaga jarak dengan orang itu. Ustadz menghela napas. "Baiklah, saya akan menyebutkan ciri-cirinya. Dia seorang laki-laki, bertubuh tidak terlalu besar, kulitnya putih, dan tinggal di alamat yang Ustadz berikan, sesuai dengan ciri-ciri dan alamat yang sesuai dengan mantan Lia." Lia tertegun. Ciri-ciri ini sangat mirip dengan Rio, mantan pacarnya. Mengapa Rio sampai hati melakukan ini? Ustadz menjelaskan. "Dia ingin kamu nurut padanya. Kamu baik, kamu royal padanya. Dia melihatmu sebagai anak rantau yang mudah dipermainkan. Makhluk ini tidak akan bisa mendekatimu jika kamu rajin beribadah. Mengaji, sholat, itu seperti tameng untuk dirimu sendiri. Kamu ingat-ingat, apakah sholatmu masih bolong-bolong?" Lia menunduk. Iya pak, saya masih bolong-bolong sholatnya, seperti iman yang turun naik." Ustadz mengangguk. "Kamu harus bisa kuatkan iman kamu. Kalau rasanya tidak mau sholat, paksa dirimu. Kamu bisa, karena ketika kamu maksa, tandanya kamu memperkuat tamengmu dan mengalahkan makhluk yang ingin mendekatimu." Sejak hari itu, Lia mulai rajin beribadah. Perlahan, bayangan kelam yang menyelimutinya sirna. Gangguan-gangguan aneh pun berhenti. Seolah-olah Tuhan menjauhkan segala keburukan karena hambanya semakin mendekat kepadanya. Namun, bekas luka itu tetap ada, menjadi pengingat akan kegelapan yang pernah merenggut kewarasannya. Apakah Lia benar-benar pulih dari trauma ini? Ataukah bayangan gelap itu masih mengintai, menunggu saat yang tepat untuk kembali? Menurut kalian gimana? Tapi dari cerita ini, ada hal yang bisa kita ambil. Ya, seperti menjaga sholat kita untuk menjadi tameng diri kita sendiri. Juga berwaspada terhadap orang yang mempunyai niat jahat kepada kita. Karena ketika kita hidup di rantauan, itu tandanya kita di luar dari jangkauan orang tua, hidup mandiri, berusaha untuk bangkit sendiri. Dan itu sebagai tantangan untuk diri kita sendiri. Maka perkuatlah iman kita masing-masing untuk menjaga diri kita sendiri beserta melindungi kita dari hal-hal yang buruk. Baiklah, itulah cerita dari Lia, seorang perantau. Dan ini akan menjadi story pertama di Radio Malam. Dan next, aku akan memberikan cerita-cerita yang lebih menarik lagi tentang cerita horor, sekaligus beberapa hikmahnya di belakang. Atau mungkin kalian punya cerita-cerita yang menarik, kalian bisa kirim ke email kita yang ada di bawah ini. See you next time. Bye-bye.